Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Destianti Iin Puspitasari dengan NIM 21070260097, Alfa Zahra Al-Maghfur dengan NIM 21070260098, Annisa Kaila Salsabila dengan NIM 21070260099, Resa Minarni dengan NIM 21070260104 akan menyampaikan materi PowerPoint yang bertema kutipan dan sumber rujukan. Bagian pertama adalah kutipan. Pengertian kutipan, istilah kutipan atau sitiran atau sitasi atau citation menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah menyebut atau menulis kembali kata-kata yang telah disebut atau ditulis orang lain. Dikenal dua istilah, yaitu perujukan atau referencing mengarah pada perujukan ke karya yang telah ada sebelumnya dan mengutip pengarang sebelumnya. Sitiran atau citation mengarah pada karya yang diacu yang dilakukan oleh pengarang sesudah karya yang diacu diterbitkan. Bedanya dengan menjiplak atau plagiasi dilakukan dengan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumber rujukannya, sehingga dianggap pendapat dari dirinya atau pemikiran dari penciptanya tersendiri. Mengutip kutipan adalah mengambil pendapat orang lain dengan menyebut sumber rujukannya. Itu perbedaannya. Fungsi kutipan memiliki fungsi sebagai berikut: menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pendataan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali menggunakan referensi tersebut, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Dasarnya sebagai dasar teori, penguat pendapat penulis, penjelajahan suatu uraian, dan bahan bukti penunjang pendapat. Untuk jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan pertama adalah kutipan langsung. Kutipan yang sama persis dengan teks asli atau sumber aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Nah, kutipan langsung ini terdiri dari dua cara pengutipan. Yang pertama adalah kutipan yang kurang dari 5 baris. Diketik sesuai dengan spasi penulisan awal, penandanya dengan menggunakan tanda petik di antara teks yang dikutip, dan diberi sumber rujukan. Penulisan sumber rujukan bisa ditulis di awal kutipan atau bisa juga di akhir kutipan. Kutipan yang menggunakan istilah atau bahasa asing dicetak miring. Sedangkan untuk kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diketik dengan menggunakan barisan tulis. 2. Kutipan tidak langsung. A. Mengambil intisari pendapat dari referensi atau sumber rujukan yang dikutip. B. Mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam kalimat sendiri sesuai dengan pemahaman kita. C. Menggunakan parafrase, mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya. D. Kutipan tidak langsung, ditulis menyatu dengan teks yang ditulis dan tidak diapit tanda petik. E. Spasi yang digunakan sama dengan spasi sebelumnya. Cara penulisan kutipan. Aturan penulisan kutipan secara ringkas sebagai berikut. A. Kutipan langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Hanya untuk hal-hal yang penting seperti definisi atau pendapat seseorang yang khas. 2. Kutipan langsung yang kurang dari 5 baris ditulis menyatu atau mengikuti teks skripsi dan diberi tanda petik. 3. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih ditulis tanpa tanda petik dengan jarak baris 1 spasi dan posisi rata-rata sama menjorok masuk kira-kira 1 cm dari margin kiri berdasarkan teks yang terkait. Untuk teks Arab dari margin kanan. 4. Kutipan langsung tidak dibenarkan lebih dari 1 halaman. 5. Terjemah ayat Al-Quran harus ditulis sama persis dengan teks dari Al-Quran dan terjemahnya dengan tanpa menyebutkan kata arti. Terjemah ayat Al-Quran yang dikutip bersama-sama dengan teks ayatnya ditulis di bawah ayat, disamakan dengan kutipan langsung.
B. Kutipan tak langsung. Parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil substansi isinya, tidak perlu memberi tanda petik, spasi sama dengan tulisan sebelumnya. C. Kutipan tafsir atau hadis yang bersumber pada kitab asli. Sumber primer. Sumber primer teks hadis adalah kutub al-tisah. D. Kutipan yang tidak berasal dari kitab suci, harus berupa pendapat atau tulisan ilmiah yang ahli dari bidangnya dan bersumber pada literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dokumen yang sudah ditulis dalam bentuk CD, e-book, atau website atau internet. E. Kutipan bisa diambil dari sumber internet, e-book, atau CD. E. Kutipan yang berasal dari kitab yang disertai terjemahnya seperti Al-Quran dan terjemahnya. Angka penunjuk kutipan diletakkan di belakang terjemah, sedangkan kutipan yang berasal dari buku atau kitab berbahasa asing tanpa terjemah, maka angka kutipan diletakkan di belakang kutipan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara terjemah dari penerjemah dengan terjemah dari penulisan karya ilmiah sendiri. Selanjutnya yaitu sumber rujukan. Kutipan dengan rujukan catatan kaki atau footnote. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun unsur pokok dalam catatan kaki adalah nama penulis, judul tulisan, data publikasi yang terdiri dari kota tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan, serta nomor halaman. Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap. Sedangkan untuk pemunculan berikutnya digunakan singkatan IBIT, OP, CHIT, atau LOG. Dalam menulis catatan kaki, baris pertama harus ke dalam sebanyak 7 ketukan. Ketentuan mengenai catatan kaki sebagai berikut. Yang pertama, catatan kaki dimaksudkan sebagai catatan pada bagian bawah halaman teks atau naskah karya ilmiah. Yang kedua, catatan kaki bisa berupa sumber kutipan atau penjelasan atau komentar tambahan yang tidak terkait langsung dengan teks utama, tapi dipandang perlu untuk dijelaskan. Nomor urut catatan kaki diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama jenisnya adalah angka Arab jenis supersib dimulai angka 1 sampai akhir bab. Yang kedua, angka nomor urut footnote harus sama dengan nomor kutipan pada teks di atasnya yang dituju. Yang ketiga, setiap awal bab dimulai nomor urut angka 1. Format catatan kaki diatur sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama catatan kaki ditulis menjorok atau masuk ke dalam kira-kira 1 cm, sedangkan baris kedua dan seterusnya ditulis rata margin kiri, atau untuk skripsi berbahasa Arab, posisinya adalah kebalikannya. Yang kedua, jarak antar baris dalam satu footnote adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak antara satu footnote dengan footnote berikutnya adalah 1,5 spasi. Dalam suatu footnote bisa juga disebutkan beberapa sumber, kalau memang kutipan yang dimaksud itu berasal dari banyak sumber. Nama penulis harus ditulis lengkap sesuai ejaan atau hurufnya dalam tulisan nama yang tertera dalam buku atau sumber tulisan terkait yang dijadikan rujukan. Nama penulis harus ditulis tanpa gelar. Cetakan keberapa tidak perlu disebutkan karena menyebut tahun terbit sudah dengan sendirinya menunjukkan pembaharuan cetakannya. Kata atau lafal yang sering muncul dalam footnote harus disingkat. Misalnya, kata volume disingkat vol, atau dalam teks Arab, Inggris, vol sama dengan volume. Kata nomor disingkat no, atau teks Arab Inggris, number sama dengan no.
Apabila identitas sumber kutipan atau rujukan tidak lengkap seperti tanpa tempat terbit, maka ditulis dengan singkatan TTP. Atau tanpa penerbit, maka ditulis dengan singkatan T.P. Jenis sumber kutipan menggunakan catatan kaki dapat mengacu pada beberapa gaya penulisan. Dalam penjelasan buku ini, gaya penulisan kutipan diambil dari modifikasi gaya penulisan Vancouver dan Modern Language Association atau MLA. Model ini dirancang sederhana untuk mempermudah penulis dalam mengutipnya. Beberapa ciri dalam penulisan MLA style adalah yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal bulan dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Berikut ini adalah cara penulisan rujukan catatan kaki atau footnote dengan modifikasi dari kedua gaya di atas. Gaya penulisan dan cara menulisnya adalah yaitu yang pertama pada buku. Penulisannya adalah dengan menuliskan nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, judul buku, ditulis miring, spasi. Kalau buku terjemahan, selipkan kata ter, spasi, kurung buka, nama kota penerbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi. Kalau bukunya berjilid-jilid, selipkan kata jil, spasi, angka urutan jilid, buku, tutup kurung, spasi, kata halaman, spasi, nomor halaman, titik. Dalam majalah atau jurnal ilmiah ditulis sebagai berikut. Nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, tanda petik buka, judul tulisan atau artikel, koma, ditulis tegak, tanda petik tutup, koma, spasi, nama majalah atau jurnal, ditulis miring, spasi, kurung buka, kata vol, spasi, volume, koma, kata no, spasi, angka nomor edisi, spasi, bulan terbit, garis miring, tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi, kata halaman, spasi, nomor halaman, titik. Sumber rujukan kabar atau koran penulisannya adalah nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, tanda petik buka, judul buku atau artikel, ditulis tegak, tanda kutip tutup, koma, spasi, nama koran, ditulis miring, spasi, kurung buka, kota penerbit, koma, spasi, tanggal bulan dan tahun terbit, kurung tutup, koma, spasi, kata halaman, spasi, nomor halaman, titik. Selanjutnya yaitu karya ilmiah yang tidak atau belum diterbitkan, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Cara penulisannya yaitu nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, judul karya ilmiah ditulis miring, koma, spasi, kurung buka, nama jenis karya ilmiah, titik 2, spasi, nama fakultas dan perguruan tinggi, koma, nama kota perguruan tinggi, koma, spasi, tahun disahkan, kurung tutup, koma, spasi, kata, halaman, spasi, nomor halaman, titik. Selanjutnya yaitu karya ilmiah berupa makalah seminar atau sejenisnya, ditulis dengan cara nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, tanda petik buka, judul karya ilmiah ditulis tegak, tanda petik tutup, koma, spasi, nama. Selanjutnya yaitu karya ilmiah di internet. Karena di internet banyak sekali ragam tulis, maka tulisan yang boleh dikutip dalam karya ilmiah hanyalah tulisan yang berupa makalah atau artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah atau blog ilmuwan yang berkompeten. Makalah yang hanya merupakan sandaran informasi
atau mailing list tidak boleh dipergunakan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu e-book atau electronic book. E-book sebenarnya sama dengan buku yang diterbitkan, tapi wujudnya berupa file soft copy yang biasanya dalam tipe Adobe. Penulisannya sama dengan jenis karya tulis, tapi diberi penegasan sebelum menyebut sumber tulisan bahwa sumbernya adalah e-book. Selanjutnya yaitu CD, program. Penulisannya adalah nama penulis tanpa gelar, koma, spasi, judul buku ditulis miring, spasi. Kalau buku terjemahan diselipkan kata, spasi, nama. Selanjutnya yaitu sumber yang sudah disebut sebelumnya, cukup menuliskan nama pengarang. Kalau 3 kata atau lebih, cukup kata terakhir, koma, spasi, judul buku bagian awal berupa frase yang terkenal atau yang bisa dipahami maksudnya, lalu diikuti 3 titik kali untuk menunjukkan singkatan, dicetak miring, koma, spasi, kata, halaman, spasi dicetak nomor halaman, titik. Selanjutnya yaitu kutipan dengan rujukan catatan dalam perut atau innote. Catatan dalam atau catatan perut adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kutipan dalam bentuk catatan akhir atau endnote. Berikut ini adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan APA Style untuk sumber informasi digital, yaitu publikasi pemerintah online. Cara penulisan sumber rujukan kutipan atau catatan dalam teks adalah cukup ditulis tahunnya saja, dalam kurung 2011. Penulisan daftar pustaka institusi, tahun, judul publikasi, dalam kurung nomor publikasi, tempat penerbit, diakses dari URL. Jurnal online. Cara penulisan sumber rujukan kutipan atau catatan dalam teks adalah dalam kurung Asikin, 2020 titik 210. Penulisan daftar pustaka, penulis titik dalam kurung tahun titik judul artikel titik nama jurnal titik volume titik halaman titik diakses dari URL titik. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Sylvia Eka Safitri dengan NIM 21070260091. Bagaimana jika seorang penulis lupa memasukkan salah satu sumber kutipan? Apakah karya tersebut termasuk plagiat? Ya, karya yang dihasilkan dari suatu sumber atau penulisan yang kita lupa memasukkan sumbernya itu akan termasuk ke plagiat. Nah, untuk menghindari terjadinya plagiarisme ini, kita bisa melakukan beberapa tindakan seperti itu. Nah, yang dinyatakan plagiarisme itu yang bagaimana? 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan gagasan atau pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitasnya. Terus menggunakan fakta atau data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan juga identitasnya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Melakukan parafrase atau pengubahan kata-katanya tapi tetap menggunakan ide pokok yang sama tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi dengan NIM 21070260103. Apa poin utama dari sebuah kutipan dan berikan kesalahan yang sering terjadi ketika membuat sebuah kutipan. Poin utama dari sebuah kutipan sebagai penokohan argumentasi dalam sebuah karya. Dan kesalahan yang sering terjadi ketika membuat sebuah kutipan antaranya 1. Ketidaksesuaian
Analisis dengan identifikasi masalah. 2. Tidak fokus di dalam masalah. 3. Kesalahan berbahasa. 4. Pengutipan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Pertanyaannya, bagaimana cara penulisan jika kita mengutip laporan ilmiah orang lain dan menyertakan di laporan ilmiah kita? Cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain. Terkadang, seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Contoh, Hendry, buka kurung, dalam Budianto, 2005.217 tutup kurung. Menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pada contoh di atas, Hendry merupakan pengarang kutipan asli yang pendapatnya dikutip oleh Budianto. Baiklah, sesi tanya jawab pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.